Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu bidan dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada kesempatan saat ini saya perkenalkan Bidan Suci Rahmani Nurita. Saya sehari-hari sebagai dosen program studi di program Sarjana Kebidanan Stikes Baitur Rahim Jambi, di mana pada kesempatan video ini saya akan memberikan edukasi mengenai pentingnya bakteri asam laktat terhadap kesehatan saluran cerna bayi. Biasanya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami melakukan secara offline ataupun langsung kegiatan dengan tatap muka, baik itu berupa edukasi, kemudian ataupun penyuluhan terkait dengan hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan. Namun karena situasi dan kondisi saat ini ya ibu-ibu sekalian, kita masih dalam situasi pandemi COVID, sehingga kami pun harus lebih kreatif lagi dalam menggunakan teknologi yang ada, sehingga dosen program studi kebidanan baik itu diploma 3 maupun sarjana di Stikes Baitur Rahim Jambi tetap bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan yang kami lakukan pada saat ini. Baik, mungkin ibu-ibu sekalian bertanya apa itu bakteri asam laktat dan apa sih hubungannya dengan saluran cerna bayi. Seperti yang barangkali ibu-ibu ketahui sebelumnya, saluran cerna bayi itu adalah organ yang sangat penting bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak. Memang pada dasarnya hasil-hasil dari penelitian yang ada sebelumnya mengatakan bahwa saluran cerna bayi itu atau semasa dia masih dalam janin itu dalam kondisi steril. Tetapi semakin dari perkembangan keilmuan dan teknologi, bahwasanya sekarang banyak yang sudah menemukan bahwa saluran cerna bayi ini pada saat lahir ternyata tidak steril. Artinya ada mikrobiota yang terdapat di dalam saluran cernanya. Tetapi mikrobiota ini atau mikroorganisme adalah mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesehatan bayi. Nah, saluran cerna pada bayi ini umumnya memang belum matang secara fungsi sebagaimana pada orang dewasa. Jadi karena itulah memang pada bayi mereka belum bisa melakukan fungsi metabolisme makanan secara umum seperti layaknya pada orang dewasa. Karena itulah proses ataupun dari fungsi saluran cerna bayi ini amat sangat didukung oleh yang namanya ASI. Jadi Allah sudah mengaruniakan ASI ini sedemikian rupa kepada ibu untuk diberikan kepada bayinya, bahwa ASI ini bukan hanya sebagai sumber makanan tetapi sebenarnya juga sebagai sumber boleh dikatakan vaksin atau barangkali sumber untuk imunitas bayi. Jadi proses kematangan dari saluran cerna bayi ini distimulasi ataupun dirangsang dan difasilitasi oleh kolostrum. Kolostrum ini adalah ASI yang keluar dari hari pertama hingga hari keempat setelah ibu melahirkan. Jadi bentuknya itu ibu-ibu kalau mungkin yang sudah pernah melahirkan pasti tahu ya Bu ya, ASI yang keluar itu bentuknya sedikit kental, teksturnya kemudian berwarna kuning,
Dan kalau orang-orang tua dulu mengatakan ini basi-basi, padahal enggak ya Bu ya. Kenapa dia berwarna kekuningan? Itu karena dia kaya akan glikoprotein. Nah, glikoprotein itulah yang kita kenal sebagai sumber zat antibodi. Kolostrum ini sendiri sampai saat ini ternyata dari hasil penelitian menemukan bahwa ASI yang keluar pertama kali ini mengandung komponen bioaktif dan mikrobiota atau mikroba yang menguntungkan. Nah, kita kenal bahwa mikrobiota ini adalah bakteri ya Bu ya. Jadi komponen bioaktif seperti misalnya SIGA atau sekretari imunoglobulin A, itu sejenis dari protein yang berfungsi untuk kekebalan tubuh bayi. Jadi dia seperti akan menyelimuti saluran pencernaan bayi dan menangkal dari mikroorganisme yang merugikan. Kemudian ada lagi yang namanya laktoferin. Laktoferin ini juga sebenarnya adalah dari protein juga ya Bu ya. Jadi dia dari protein juga yang fungsinya adalah sebagai zat antibakteri dan mengikat zat-zat besi. Kemudian ada yang namanya lizozim. Lizozim itu juga sejenis enzim. Jadi banyak sekali zat-zat bioaktif yang memang dia bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan atau kesehatan tubuh dari saluran cerna bayi ini, dan terutama mikroba menguntungkan. Nah, komponen bioaktif yang saya sebutkan tadi dan mikrobiota, salah satunya adalah bakteri ya. Bakteri itu berperan dalam menciptakan keseimbangan yang sehingga dia berpengaruh terhadap kematangan dan perkembangan sistem imunitas saluran cerna bayi baru lahir. Kalau saluran cerna bayi baru lahir itu terjaga keseimbangannya, sehingga terjaga dia kesehatannya, sehingga secara keseluruhan bayi akan sehat, ibu tidak akan mudah sakit. Itulah kenapa sejak dulu dikatakan bahwa bayi yang mengkonsumsi ASI itu adalah bayi yang sehat, kuat, dan tidak mudah sakit. Nah, terjawablah pada saat ini dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada bahwa komponen bioaktif dan mikrobiota lah yang berperan di dalam menciptakan sistem imunitas saluran cerna dari bayi baru lahir. Berbicara tentang mikrobiota, maka mikrobiota yang berperan penting terhadap kesehatan saluran cerna bayi ini adalah bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini sendiri termasuk golongan bakteri yang saat ini sangat sedang marak-maraknya diteliti oleh kaum peneliti ataupun ilmuwan karena perannya terhadap kesehatan saluran cerna, terutama pada bayi. Nah, apa itu bakteri asam laktat? Nah, kurang lebih ini adalah bentuk koloni bakteri asam laktat yang berhasil dikembangbiakkan dari bisa salah satunya dari ASI, kolostrum ibu, ataupun dari feses bayi. Nah, ini saya ambil dari dokumentasi pribadi saya sewaktu meneliti tesis di S2 Kebidanan UNAN. Jadi ini adalah hasil dari inokulasi ataupun hasil pengembangbiakan bakteri yang diambil dari mekonium bayi. Mekonium itu adalah feses bayi yang keluar pertama kali. Kemudian bakteri asam laktat ini sendiri adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini sendiri sangat berperan ya ibu-ibu terhadap kesehatan saluran cerna bayi. Jadi asam laktat ini bisa digunakan oleh usus sebagai sumber energi untuk usus berfungsi sebagai memetabolisme makanan yang sudah kita cerna, seperti itu. Nah, di sini bakteri ini memproduksi asam-asam organik. Asam-asam ini juga selain dia berfungsi sebagai sumber energi dari usus, dia juga bisa membuat kondisi
pH lingkungan menjadi asam, sehingga bakteri-bakteri yang sifatnya patogen atau yang bisa menyebabkan penyakit itu tidak akan bisa hidup di lingkungan yang pH-nya asam yaitu sekitar 3-4,5. Nah, kemudian juga bakteri ini juga bisa mengekspresikan senyawa seperti bakteriolisin yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme, bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit. Baik, Ibu, ini adalah ilustrasi bagaimana adanya bakteri, yaitu bakteri yang tergolong baik tadi yang menguntungkan ataupun bakteri jahat. Nah, bakteri baik ini adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, sementara bakteri jahat ini adalah bakteri yang merugikan kesehatan tubuh kita. Nah, ini salah satu contoh kelompok-kelompok bakteri yang masuk tergolong dalam kelompok bakteri baik, dan ini adalah beberapa contoh yang termasuk dalam kategori bakteri yang tidak menguntungkan atau bakteri jahat. Sebenarnya E. coli ini adalah ada yang namanya kelompok bakteri opportunistik ya. Artinya dia dalam posisi jika jumlahnya sedikit itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Kan E. coli ini dia sifatnya bermanfaat untuk membusukkan feses gitu ya, atau kotoran. Nah, tapi jika dia jumlahnya banyak gitu Ibu, bahkan melebihi dari bakteri baik ini tadi, maka dia akan merugikan kesehatan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kita diare seperti itu. Apa manfaat dari bakteri asam laktat? Nah, bakteri asam laktat ini sudah banyak diteliti dan beberapa di antaranya sudah dikemukakan manfaat-manfaatnya. Pertama adalah merangsang daya tahan tubuh dengan menghasilkan substansi antibakteri yang mampu membunuh mikroorganisme patogen penyebab penyakit infeksi. Jadi bakteri asam laktat itu Ibu bisa menghasilkan bakteriosin yang sifatnya adalah sebagai zat antibakteri penyebab patogen penyebab penyakit. Kemudian bakteri asam laktat ini sendiri juga bisa meningkatkan kemampuan penyerapan dari beberapa nutrisi. Nah, karena dari bal ini dia bisa menghasilkan enzim-enzim tertentu ataupun vitamin-vitamin tertentu yang mendukung dari penyerapan kemampuan usus untuk menyerap nutrisi tertentu. Kemudian dia juga bisa menjaga keasaman usus sehingga bakteri-bakteri itu tidak tahan ya untuk hidup di dalam usus sehingga mati dengan sendirinya. Sehingga usus itu terlindungi dari mikroorganisme atau bakteri penyebab penyakit. Lalu bakteri asam laktat ini sendiri juga bisa membantu usus dalam penyerapan air. Kemudian juga melancarkan pencernaan dengan memproduksi beberapa enzim pencernaan dan vitamin yang tidak bisa didapatkan dari makanan gitu Bu ya. Jadi ada beberapa enzim-enzim pencernaan dan vitamin-vitamin yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan tetapi bisa diproduksi oleh bakteri ini. Nah, karena itulah dengan adanya bakteri ini amat sangat membantu dari kelancaran fungsi usus dalam mencerna makanan yang dimakan seperti itu. Kemudian juga bal ini sendiri fungsinya adalah meningkatkan pergerakan usus sehingga bebas dari konstipasi ataupun sembelit. Nah, bakteri asam laktat ini sendiri berasal dari mana? Pertama dari makanan ya Bu ya. Jadi bagi ibu-ibu hamil itu kalau bisa dari sekarang diupayakan untuk diatur asupan makanannya yang kaya akan probiotik dan prebiotik. Probiotik ini adalah makanan yang mengandung bakteri hidup, sementara prebiotik ini adalah makanan sumber makanan dari probiotik atau bakteri itu sendiri. Kemudian kehamilan. Nah, dari hasil-hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh ahli luar negeri maupun dalam negeri sudah banyak yang menemukan bahwa bisa diidentifikasi adanya bakteri asam laktat dari tali pusat bayi, kemudian dari cairan ketuban bayi, dan ini membuat kesimpulan atau hipotesis peneliti bahwa bakteri asam laktat yang dimakan ibu selama atau yang didapat ibu dari makanan misalnya itu bisa masuk ke dalam aliran darah dan sampai ke janin melalui aliran darah melalui plasenta yang kemudian masuk melalui tali pusat.
Nah, dari itu pun juga saya berhasil dari penelitian itu mengidentifikasi adanya bakteri asam laktat pada meconium atau feses pertama bayi, baik itu bayi yang lahir secara normal ataupun bayi yang lahir secara operasi sesar. Nah, itu ditemukan jumlah koloni bakteri asam laktat yang cukup banyak jumlahnya. Kemudian dari hasil jurnal penelitian dari ahli luar negeri atau luar negeri juga menemukan adanya bakteri asam laktat yang diidentifikasi dari alat dari vagina ataupun alat genitalia wanita ya, seperti itu. Kemudian tidak kalah penting adalah pada saat menyusui. Nah, sudah sangat banyak dari hasil penelitian itu menemukan bahwa kolostrum ini adalah sumber bakteri asam laktat yang paling banyak, ya, dimana kolostrum ini keluar dari hari pertama hingga kedua, ketiga, dan keempat ibu pasca melahirkan. Karena itu ya Bu ya, amat sangat sayang jika ibu tidak memberikan kolostrum ini pada awal-awal kelahiran bayi, karena inilah yang menjadi sumber zat imunitas untuk pembentukan daya tahan tubuh ibu bayi ibu, sehingga nanti bayi ibu akan menjadi kuat dan tidak mudah sakit. Kemudian dari kulit areola sekitar payudara ibu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kolonisasi dari bakteri itu sendiri. Ini kenapa saya garis merah bahwa dari hasil penelitian saya pun terdapat pengaruh antibiotik terhadap kolonisasi dari mikrobiota ataupun bal itu dari bakteri asam laktat itu sendiri. Nah, ketika ibu hamil ya, ibu akan mendapatkan sumber dari bakteri itu dari makanan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, tetapi ketika ibu hamil mengkonsumsi antibiotik, itu akan menurunkan secara drastis jumlah koloni bakteri asam laktat tersebut. Lalu begitu bayi lahir, janin ya lahir menjadi bayi gitu ya. Nah, bayi ini akan mendapatkan sumber bakteri asam laktat itu dari menyusui, kemudian dari kontak fisik ibu ketika menyusui ya, dari kulit payudara ibu, kemudian dari ketika lahir ya, dari jalan lahir, kemudian kesehatan ibu sendiri juga berpengaruh. Nah, ketika ibu menyusui juga diberikan antibiotik dalam jumlah yang besar, itu akan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah koloni bakteri asam laktat. Karena itu amat sangat saya sarankan bahwa ibu-ibu bidan terutama tolong jangan memberikan antibiotik jika tidak ada indikasi penting atau memang indikasi ibunya harus berikan. Kalau misalnya, jadi sedapatnya kalau bisa memang ibu-ibu disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi probiotik dan sumber prebiotik. Nah, seperti itu. Karena itu tadi ya Bu ya, berpengaruh terhadap jumlah koloni bakteri asam laktat. Nah, ini adalah contoh dari makanan sumber probiotik ya. Adalah makanan yang mengandung mikroba-mikroba baik seperti yogurt, susu kefir, ataupun susu probiotik lainnya. Kalau yang dekat dengan kita seperti tempoyak ya, tempe. Nah, pokoknya makanan-makanan dan minuman hasil fermentasi itu biasanya mengandung bakteri asam laktat. Kemudian ada prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan untuk probiotik seperti pisang, bawang putih, asparagus. Ini adalah salah satu contoh bahwa makanan prebiotik ini adalah makanan dari probiotik. Jadi dengan adanya prebiotik ini akan melipat gandakan jumlah dari probiotik yang ada di usus kita ataupun usus bayi. Nah, kalau di ASI sendiri ibu, ASI itu kolostrum itu selain mengandung bakteri asam laktat, dia juga ada sejenis prebiotik yang namanya oligosakarida. Nah, dari hasil penelitian ahli, oligosakarida ini tidak bisa dicerna oleh bayi ibu. Nah, tetapi fungsinya dia adalah sebagai prebiotik. Jadi oligosakarida ini adalah sejenis karbohidrat ya, yang tidak bisa dicerna, namun dia sebagai makanan dari
bakteri asam laktat tersebut. Nah, jadi subhanallah ya, Allah sudah sangat menciptakan kolostrum itu dengan amat sangat sempurna seperti itu. Kemudian ini ya yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, pengaruh antibiotik pada bakteri asam laktat. Di sini saya berhasil mengidentifikasi bakteri asam laktat pada mekonium bayi yang keluar pertama kali. Kemudian saya lihat lagi feses bayi hari keempat, ternyata ketika ibunya diberikan antibiotik terlihatlah jumlahnya sangat menurun secara drastis. Oke, baik Ibu, ini adalah pengaruh kolostrum terhadap koloni bal. Di sini adalah ibu, pasien ini adalah ibu yang melahirkan secara normal, ya, dimana ini saya berhasil identifikasi jumlah bakteri asam laktat yang terdapat pada mekonium ataupun yang keluar pada pertama kali. Kemudian setelah itu dilihat lagi koloni bal pada feses bayi yang saya ambil pada hari keempat. Nah, selama hari keempat itu ibu memberikan kolostrum pada bayinya, namun juga disayangkan di sini ibunya juga mendapatkan terapi antibiotik oleh bidan tempat dia melahirkan seperti itu. Nah, jadi ya walaupun begitu tetap kelihatan adanya peningkatan yang cukup ya, cukup banyak dari sebelum bayi, pada saat bayi baru lahir, kemudian setelah hari keempat ketika bayinya diberikan kolostrum. Oke, ini adalah dokumentasi pribadi saya waktu melakukan penelitian tentang bakteri asam laktat ini, yang dimulai dari pengambilan sampel, kemudian juga mengidentifikasinya dari mekonium dan feses hari keempat yang saya ambil. Itu saya periksa di laboratorium, kemudian ini ada proses-prosesnya, kemudian diambil sampelnya, kemudian dikembangbiakan di medium tertentu dan ditunggu hingga sampai 48 jam atau 2 hari, baru nanti kita bisa melihat adanya koloni-koloni yang tumbuh dan kita hitung menggunakan alat. Baik, pesannya adalah ibu berikan bayi kolostrum sedini dan sesering mungkin agar bayi ibu sehat dan kuat, karena kolostrum sudah Allah berikan sedemikian rupa ya, sebagai anugerah, sebagai sumber zat imunitas bayi ibu. Ingin bayi sehat dan kuat, berikan kolostrum sesering mungkin. Mungkin demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada ibu bidan dan juga ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.